Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok angka 3 yang beranggotakan saya sendiri, Revan Walter, kemudian ada Febrianti Sani, kemudian ada Jose Andreas, dan terakhir ada Broki Judah. Di sini kami akan membahas tentang analisis tanggap bencana di kampus ITERA. Untuk pendahuluan sendiri itu ada pengertian dan tujuan, di mana tanggap darurat adalah serangkaian upaya untuk mengatasi akibat bencana sebelum dan sesudahnya, termasuk pencegahan, pemulihan, dan pembangunan kembali. Tindakan preventif dilakukan sebelum bencana untuk meminimalkan risiko dan kerugian. Tujuan tanggap darurat adalah mengurangi korban jiwa dan mempercepat pemulihan di masyarakat. Sistem manajemen ketiga mencegah cedera dan kecelakaan kerja. Pengelolaan tanggap darurat penting untuk meminimalisirkan bahaya dan kerugian yang mungkin terjadi. Kemudian, identifikasi potensi bahaya. Yang pertama itu ada bahaya fisik, kemudian ada bahaya kimia, lalu ada bahaya biologis, lalu bahaya ergonomi, dan yang terakhir itu ada bahaya psikososial. Dan kemudian analisis risiko potensial bahaya. Yang pertama itu ada evaluasi tingkat bahaya, kemudian ada penilaian risiko terkait. Kenapa penilaian kesiapan tanggap darurat itu penting atau harus dilakukan? Karena berdasarkan analisis data yang dilaporkan, contoh masalah yang sering muncul itu karena ketidaksiapannya akan tanggap darurat atau menanggulanginya, seperti kurangnya pemahaman menggunakan APD, kecelakaan kerja yang serius akibat kebocoran dan tidak tahu cara menanggulanginya, atau kecelakaan terkait mesin yang kurang pemeliharaan. Nah, hal ini bisa kita tanggulangi dengan cara pelatihan K3, pemenuhan perlengkapan safety, pemasangan sistem pemantauan, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar departemen, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan perbaikan yang sudah dijelaskan tadi, diharapkan kesiapan tanggap darurat dapat ditingkatkan, keselamatan dan kesehatan kerja meningkat, dan risiko kecelakaan serta kerugian dapat dikurangi. Selanjutnya saya juga akan membahas subbab pihak-pihak yang terlibat dalam tanggap darurat sendiri. Pihak terlibat memiliki peranan penting dalam menjamin respon yang efektif. Ada beberapa pihak yang terlibat, contohnya seperti tim tanggap darurat. Nah, tim tanggap darurat ini sendiri anggota yang terlatih berpengalaman dalam hal menangani situasi darurat. Lalu ada koordinator tanggap darurat yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi aktivitas tim, membuat keputusan, serta memastikan tindakan yang diambil itu sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya ada pihak-pihak terkait lainnya seperti petugas keamanan, personal manajemen, petugas K3, dan pihak berwenang terkait. Dengan adanya tim tanggap darurat yang terlatih dan identifikasi pihak terkait lainnya yang terlibat, proses tanggap darurat dapat dilaksanakan dengan lebih terorganisir dan responsif. Selanjutnya, tahapan yang penting dalam prosedur tanggap darurat adalah pemantauan dan tinjauan berkala. Sistem pemantauan dan tinjauan berkala terhadap prosedur tanggap darurat sangat penting untuk memastikan efektivitas dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat. Dan poin-poin yang penting, yang pertama adalah audit dan tinjauan rutin. Lakukan audit dan tinjauan rutin terhadap prosedur tanggap darurat untuk memastikan bahwa tetap relevan, akurat, dan sesuai dengan perkembangan terkini. Tinjauan ini harus mencakup peninjauan dokumentasi, langkah-langkah prosedur, nomor kontak penting, jalur evakuasi, dan pembaruan lainnya yang mungkin diperlukan. Lalu selanjutnya ada pelatihan dan latihan berkala. Selenggarakan pelatihan dan latihan berkala terhadap prosedur tanggap darurat. Gunakan pelatihan ini sebagai kesempatan untuk memeriksa kembali pemahaman karyawan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat. Evaluasi pelatihan dan latihan tersebut dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pembaruan dalam prosedur. Lalu yang ketiga, ada pengujian sistem komunikasi. Lakukan pengujian rutin terhadap sistem komunikasi yang digunakan dalam situasi darurat.
Periksa ketersediaan dan kinerja peralatan komunikasi seperti radio, telepon seluler, dan sistem komunikasi data. Lalu identifikasikan dan perbaiki masalah teknis yang ditemukan selama pengujian. Lalu yang keempat ada evaluasi keberlanjutan sistem. Keberlanjutan sistem yang mendukung prosedur tanggap darurat seperti sumber data yang tersedia, peralatan yang keselamatan, dan perawatan yang diperlukan. Pastikan semua sumber daya yang diperlukan tetap berfungsi dan ketersediaan secara koefisien. Lalu ada perbaikan berkelanjutan. Umpan balik dari latihan simulasi atau situasi darurat nyata untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap prosedur tanggap darurat. Lalu yang keenam ada kolaborasi dengan pihak eksternal. Dalam beberapa kasus melibatkan pihak eksternal seperti otoritas keamanan, badan penegak hukum atau konselor keamanan dapat membantu dalam adanya pemantauan dan tinjauan berkala. Lalu selanjutnya dapat disimpulkan paham akan pentingnya analisis tanggap darurat, identifikasi risiko dan ancaman, penentuan langkah-langkah tanggap darurat, peningkatan kesadaran dan kesiapan, dan terakhir yang harus dilakukan terus evaluasi dan pembaruan. Pada kesimpulan kali ini, K3, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek yang penting dalam industri untuk menjaga keselamatan karyawan dan mencegah kecelakaan kerja. K3 merupakan aspek yang penting dalam upaya meningkatkan kesadaran akan K3. K3 dapat dibagi menjadi K3 internal dan K3 eksternal. Evaluasi K3 di industri umum menunjukkan bahwa kejadian yang sering muncul termasuk kebakaran, kecelakaan kerja, pemadam listrik mendadak, kebocoran bahan kimia berbahaya, dan kecelakaan yang lainnya. Perbaikan yang logis untuk meningkatkan K3 di industri umum mencakup pelatihan K3 yang menyeluruh, pemenuhan perlengkapan safety yang memadai, pemasangan sistem pemantauan peringatannya efektif, peningkatan yang terkait serta evaluasi. Itu pun semua sudah mencakup dalam kesimpulan pada analisis tanggap darurat.